Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Bapa, kami percaya bahwa kuasamu lebih besar. Walaupun kami berkhotbah atau berkisah tentang rupa-rupa alam kegelapan, kami percaya bahwa tema hari ini adalah kerajaan kegelapan. Kami percaya bahwa Engkau lebih dahsyat, lebih berkuasa, lebih bertahta. Di dalam kegelapan itu dihancurkannya. Maka itu biar sekiranya Engkau mementeraikan setiap umat-Mu di tempat ini, termasuk hamba-Mu, semua pelayan-pelayan-Mu dan tim musik, dan juga Tuhan Engkau menterai juga ruangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, maka kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada penguasa roh itu. Bicaralah Engkau, dan Engkau yang menerangkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saudara, kita berbicara tentang kerajaan kegelapan, ya saudara. Di dalam dunia ini ada banyak rupa-rupa penguasa kegelapan, ya. Dan ada beberapa bagian kita sudah terangkan. Sekarang ini kita bicara tentang Hamatusitama, rupa-rupa alam kegelapan, tentang kerajaan kegelapan. Saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan 18. Saya mohon saudara akan perhatikan baik-baik supaya saya tidak lengah, ya saudara, karena dengan kuasa urapan Allah maka kita bisa mengerti bahwa binatang yang keluar dari dasar atau dari dalam bumi itu adalah bukan penguasa Tuhan, atau penguasa-penguasa ini akan menghancurkannya
dan dia akan berusaha mengacau balokkan kehidupan kita. Saudara, kita lihat, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua, sama seperti anak domba. Ia berbicara seperti seekor naga. Berarti walaupun dia sepertinya memiliki power, saudara, tetapi sesungguhnya, saudara, dua tanduk itu mengisahkan tentang bahwa tanduk yang pertama, kan ada dua tanduk itu, satunya tanduk kutuk, tanduk kemusnahan, tanduk kematian, satunya juga tanduk yang membuat kita lupa bahwa itu dosa, ya, tanduk laknat. Jadi itu iblis lemparkan kepada kita. Tetapi kalau di dalam anak domba adalah Yesus Kristus, tanduk itu tanda menaik tentang penebusan dan keselamatan. Jadi beda sekali, jauh, ya saudara. Kemudian dikatakan seluruh kuasa binatang pertama itu dijalankan di depan matanya. Itu menandakan matanya itu adalah iblis itu menguasai jagat ini, menguasai manusia itu, pinginnya supaya mereka itu, semua manusia itu menyembah binatang yang luka parah ini, ya. Kenapa luka parah? Karena penguasa-penguasa itu tidak akan bisa, saudara, melebihi atau dia akan menyamai Tuhan, tidak mungkin, karena Allah itu di atas segala-galanya. Dan di sini katakan dia mengadakan tanda-tanda dahsyat, bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Nah, ini menerangkan tentang power yang dia punya, itu hanya sebatas itu. Ingat baik-baik, saudara. Ingat baik-baik. Jadi kalau kita, saudara, memiliki Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia akan memberikan pengertian pada kita untuk ke depan, saudara, supaya kita masuk dalam keselamatan. Dan banyak, Pak, manusia itu terbatas. Kalau waktunya sudah tiba, alias meninggal, panem, di sana tercatat bahwa kamu meninggal umur sekian, ya. Yang punya hak untuk kematian adalah Allah sendiri. Jadi iblis tidak memiliki itu. Makanya kalau kita tanya, saudara, dengan iblis, ya apa nasibku 2 tahun, tahu. Ya apa aku nasibku 4 tahun, tahu. Apa yang terjadi masa lalu, tahu. Makanya harus berhati-hati, ya, karena iblis tahu kondisi kita, tetapi dia tidak tahu kematian kita. Nah, itu dicatat, sudah. Jadi segala sesuatu kita ngerti bahwa ternyata iblis ini sudah tanda-tandanya ingin menyaingi anak domba Allah. Dia ingin supaya kita percaya, ya. Banyak orang di sini lihat, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Kita diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu, dan menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup. Pedang itu tentang pedang kebenaran Allah. Jadi saudara, iblis tidak memiliki kebenaran, dia ingin menyamainya, dan dia ingin manusia juga menjadi boloi dia, ya. Maka itu kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kuasa-kuasa seperti ini, saudara, membuat kita kagum. Di sini katakan, saudara, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nyawa pada patung, saudara, bukan nyawa pada manusia. Tidak ada hak dia, dan tidak bisa dia memberikan nyawa pada manusia. Patung itu bisa kemasukan, bisa dimasukin roh jahat. Itu patung, benda mati. Dia berkata patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bisa bicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang itu takjub, menyembah patung itu. Heran, kok bisa patung bisa ngomong. Nah, ini menandakan tentang akhir zaman, di mana manusia ini akan terbuai. Dia akan membuat bukan patung, saudara, itu boneka seperti manusia. Contoh seperti gini, saudara. Saya memiliki suami saya dan meninggal, saya saking cintai dan sayang, saya bentuk patung itu, ya, seperti manusia.
persis kayak suami saya mukanya. Nah, itu tidak boleh. Itu akan terjadi. Namanya cloning. Ya, kita nanti membahas itu, tapi ini sekarang kita membahas bagaimana penguasa roh jahat itu menguasai hidup manusia. Di sini dikatakan ayat emasnya adalah, saudara, Wahyu, baca Wahyu pasal 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang. Jadi dengan kejadian itu, wow, hebat suamiku bangun, wow, hebat anakku meninggal sekarang ada di depanku. Padahal itu bukan anaknya dia, tapi roh kejahatan yang menusuk, membentuk supaya rupanya seperti anaknya yang meninggal. Makanya kita tidak boleh ke sana. Anak sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, suami sudah meninggal, saudaramu yang kamu cintai sudah meninggal, itu berarti sudah masuk dalam perkumpulan kemah perhentian orang-orang mati di sana. Jadi kita tidak boleh mengungkit-ungkit dan membawa rohnya untuk turun. Bisa, saudara. Tapi nanti kita membahasnya lain. Ini yang penting sekarang pembahasannya adalah penguasa roh itu menguasai jagat raya, termasuk manusia. Di sini katakan, sebab itu semua orang apa aja, orang kecil, ya kecil itu orang yang biasa sederhana, orang besar, ya. Derajat pangkat itu akan terjadi, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Saudara, ini ditunjukkan semuanya ini iblis datang nih, saudara, supaya apa? Diberikan tanda sebab tangan kanannya itu dan pada dahinya. Itu tanda bahwa manusia sah menjadi milik setan. Nah, itu kita harus tahu tanda itu bukan sekarang, mungkin juga ada di daerah mana, tapi yang kita minta dalam dunia roh, tanda di tangan kanan itu adalah dia akan mematikan semua pekerjaan. Kanan itu kan bekerja, ya bekerja, untuk makan, itu dia akan matikan. Bahkan di sini katakan pada dahimu, berarti seluruh otakmu, seluruh pikiranmu, seluruh kekuatannya ada datang di sini, saudara. Karena kita punya otak, punya saraf-saraf mata, telinga kan semua di sini. Ini dikuasai oleh iblis. Jadi kita harus tahu bahwa iblis maunya kita menjadi miliknya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi kalau kita nanti waktunya tiba, hal itu cloning tiba, saudara, semua orang ada tanda-tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan nama itu adalah 666. Itu kita akan bahas lain hari. Ini yang penting adalah bagaimana iblis menguasai hidup manusia dengan pola seperti itu. Kita ambil cuplian-cuplian aja, saudara. Nanti kita terangkan untuk berikutnya. Yang penting di sini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangan ialah 666. Dia menyamai homodesis, dia ciptakan, saudara, orang seperti robot, seperti manusia persis dan tidak ada bedanya. Bedanya apa? Dia bisa bernapas, dia bisa nangis, bisa apa? Bedanya apa? Dia tidak punya nyawa, tidak punya roh, yaitu robot. Bolehkah itu lakukan? Kalau selama itu tidak tidak melanggar perintah Allah, tidak ada masalah, canggih kan? Berarti, tapi tidak boleh kita memperhalakannya. Kita bangga, boleh, tapi tidak boleh memperhalakannya. Berarti kalau kita punya pacar, punya mama atau apa, kita bentuk wujudnya kayak mama, itu tidak boleh, saudara. Itu namanya melanggar. Amin. Kita tidak boleh ke sana. Jadi intinya firman Tuhan pada Wahyu 13:11-18 ini menandakan bahwa kehidupan manusia ini lagi terancam, ya. Dengan kedatangan kerajaan kegelapan ini kita tidak bisa berkutik. Tapi kalau bersama Tuhan kita jalani hidup ini apa adanya. Itu yang penting. Ya apa sih Bu, untuk hidup apa adanya itu ya apa? Saudara, saya akan memberikan satu kesaksian. Suatu ketika, saudara, saya ini lagi pengurapan, ya. Satu kali diurapi,
enak sudah, rame ya. Sepi lagi, rame, sepi lagi. Saya pengurapan sudah sampai 3 kali. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya minta ampun ya, karena saya merasa bahwa pengurapan hanya sekali gitu. Mengapa terjadi seperti ini? Ternyata dibuka kronologinya. Orang ini setengahnya ikut Tuhan, setengahnya ikut penguasa kegelapan. Jadi baru dibersihin, lagi berbuat kesalahan. Dia melakukan pelanggaran itu, pergi ke hal-hal yang bukan dari Tuhan. Itu namanya memperhalakan. Duma sih. Dua isikan nama. Kamu tidak boleh memperhalakan orang lain atau kuasa lain. Hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Amin. Itu ada loh 10 hukum perintah Allah. Hanya Tuhan yang kita sembah, tidak boleh lainnya. Ingat saudara, ada satu nyanyianku, masuk ruang Maha Kudus. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita percaya penuh, kita serahkan hidup kita pada Tuhan, berarti hidup kita yang lama harus ditaruh, serahkan sama Tuhan. Kamu punya memori tidak baik, punya memori yang tidak pas. Saya dulu tuh saudara suka menyimpan memori. Saya digonceng sama orang tua saya, jatuh aja itu terus sampai sakit panas saudara. Dan seminggu saya baru sembuh. Kenapa? Karena saya mikirin itu. Nah itu tidak boleh. Harus dilepaskan masa yang tidak baik. Kenapa? Kalau kamu mau masuk ke ruangnya Tuhan, itu kan ruang kudus doa itu. Berarti aku meneteskan darahku, anak domba. Darah anak domba itu menguduskan. Ku masuk dengan hati yang tulus untuk apa? Menyembah yang maha kuasa. Ingat saudara, penyembahan itu penting dalam hidup kita. Karena apa? Karena kalau kita menyembah, kita betul-betul masuk dalam kebenaran Allah, maka kuasa Tuhan itu bekerja. Akhirnya saya bilang gitu sama orangnya. Lalu dia gini, ya Bu, saya sudah kok, amin gitu ya. Dia sambil sundakep. Saya sudah ngelakuin semuanya, sudah begini sebagainya. Itu kewajiban. Kamu datang setia Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu ya sama dengan saya toh. Tapi itu kewajiban. Bukan sesuatu yang membuat Tuhan senang, itu kewajiban. Jadi kalau dalam kehidupan kamu ingin benar-benar masuk dalam kebenaran Allah, Tuhan mengubah ruang doamu itu menjadi ruang yang maha kudus atau ruang yang benar-benar dikuduskan. Kamu harus menetralkan hidupmu, bahwa hidupku yang lama harus dilepas dan masuk di dalam kebenaran Allah. Supaya apa? Supaya kehidupan Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Iblis itu selalu mencengkeram, saudara, mencengkeram hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selama cengkeraman itu ada, saudara. Dia tidak akan melepaskan. Itu iblis. Kalau Tuhan enggak, kamu harus tulus. Makanya yang tadi katakan, aku masuk dengan hati yang tulus menyembah. Amin. Hanya orang ini benar-benar tulus, saudara. Hanya rame. Terus saya bilang sama dia, karena Tuhan suruh pergi kamu ke orang itu, bilang iya, doamu terkabul tapi bukan berarti dengan setiap doa kamu diberkati limpah-limpah. Itu butuh peperangan. Oh iya Tuhan. Saya bilang begitu, terus dia bilang peperangan seperti apa? Waduh, saya juga enggak tahu. Tuhan cuma bilang gitu. Nah, enggak lama kemudian 1 bulan saudara, dia kemalingan. Akhirnya dia bilang gini, Bu, doanya kok enggak mempan, kok kemalingan tokoku. Gitu. Saya bilang loh, kenapa kok kemalingan? Enggak tahu, wong digerasi dari atas. Enggak apa-apa, kita doa. Begitu doa, Tuhan buka kronologinya. No betesing, biarkan. Duh, lah rugi aku. Nah gitu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana. Apapun yang terjadi enak enggak enak, Tuhan punya rencana. Jangan mbok anggap bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Akhirnya dia terus berdoa menyembah, dibuka kronologinya. Ternyata yang dia beli itu, orang yang punya itu hasil curian. Diperiksa semua. Tidak ada barangnya. Saya jambi maling. Dama tuh emang.
Itu cara Tuhan, bukan seperti itu, tetapi banyak cara Tuhan untuk mengatasi. Problema yang kamu alami tidak sama dengan orang yang kecurian, berarti yang bendanya itu curian, tidak juga. Ini kan bukan secara kebetulan, Tuhan izinkan supaya bagaimana kalau kamu tak gini, no? Nah itu sudah. Jadi kalau posisi kamu tidak enak, Tuhan tuh tanya, kamu lagi gini ini apa? Apa kamu tetap setia? Apa kamu tetap mau rela? Nah itu sudah, like, kamu setia, tidak apa-apa. Kalau kamu tidak setia, goyang sendiri, hanya tidak bisa masuk. Tingkat imanmu sampai nomor 6 terus. Mama ini tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 startnya dim. Kalau kamu tidak naik ya 6 terus lah. Siapa yang rugi? Ya kita. Kenapa? Karena urapan Allah bekerja itu makin naik. Kita harus punya power naik. Makin ke atas powernya makin tinggi. Tuhan ingin kita menjadi indah di pemandangan Allah. Amin. Nah, kita imani bahwa Tuhan punya kuasa. Akhirnya 1 tahun saudara, naik turun, grafiknya naik turun, enggak karuan. Sampai anaknya dia itu ada yang tabrakan, ada yang masuk ke urusan polisi ya. Dia bilang kok aku ikut Tuhan kok jadi. Nah, karena mau imani. Iblis ini menangkap kita, mencengkeram kita supaya kita kecewa dengan Tuhan. Sabar, lewati aja. Ya wes, lewati dengan kesabaran yang dia punya, dengan firman Tuhan pasti. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Dengan firman Tuhan dibuka semua, baru dia sadar, oh ya Bu, sekarang aku tahu, aku diajari untuk sabar. Amin. Kita imani ya bahwa Tuhan punya rencana. Itulah firman Tuhan.